Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24, ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-24. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami sembah, puji, kami muliakan di dalam hari-hari kehidupan kami. Terima kasih buat dimensi waktu yang indah ini. Satu kerinduan kami rindu disapa oleh kebenaran firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Yosua pasal yang ke-24, ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-24. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Lalu jawab bangsa itu, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan sajalah kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Ketika firman Tuhan mengatakan orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya, ya itu juga pasti mau mengatakan orang yang menduakan Tuhan adalah pribadi yang tidak tenang dalam hidupnya. Orang yang menduakan Tuhan itu adalah orang yang melukai hati Tuhan. Orang yang menjadikan dunia ini dengan segala keberadaannya menjadi Tuhannya, itu membuat Tuhan marah. Maka benar sekali, ketika Yosua menantang bangsa itu dengan mengatakan, tentukanlah hari ini kepada siapa kalian menyembah Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Sebab apa? Lihatlah apa yang dikatakan oleh Yosua.
Di ayat yang ke-23 dia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu. Artinya apa? Bangsa itu mulai tidak lagi setia kepada Tuhan. Bangsa itu mulai meninggalkan Tuhan. Bahkan membuat benda-benda di tengah-tengah kehidupan mereka menjadi dewa-dewa yang disembah oleh mereka. Yosua sebagai perpanjangan tangan Tuhan tentulah sangat marah, tentulah gelisah melihat situasi itu. Sepertinya bangsa itu melupakan bagaimana karya Tuhan begitu luar biasa di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan disinggung mulai sejak di Mesir, di dalam perjalanan, bahkan ketika mereka menempati tanah Kanaan. Bagaimana Tuhan menjadi sumber kuat kehidupan mereka, menjadi sumber kuat mereka, menghalau setiap musuh yang berperang dalam kehidupan mereka. Saudaraku, sebelum lebih jauh, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, mari kita melihat apa yang menjadi pengantar dari kitab Yosua ini. Kita tahu bahwa kitab Yosua adalah bagian dari kumpulan kitab sejarah dalam Perjanjian Lama. Dan secara tradisional kitab ini dikaitkan dengan Yosua sebagai pemimpin Israel setelah Musa. Sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, Yosua 24 ini menggambarkan momen penting dalam sejarah bangsa Israel, di mana Yosua pada akhir hidupnya mengumpulkan semua suku Israel di Syichem untuk mengulangi perjanjian mereka dengan Tuhan. Dan peristiwa ini terjadi setelah Israel berhasil merebut sebagian besar tanah Kanaan, sebagaimana Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka. Dan kita tahu, Syichem sendiri adalah tempat yang signifikan, karena disitulah Allah pertama kali menampakkan diri kepada Abraham. Bisa kita lihat di Kejadian 12 ayat 6 sampai ke 7, dan di mana seorang Yakub mendirikan mezbah. Itu tertulis di dalam Kejadian 33 ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Dan disinilah kita melihat perikop ini ingin menyoroti pentingnya kesetiaan kepada Tuhan. Seperti saya katakan di awal tadi, dan dituntut komitmen yang mendalam untuk tetap menyembah dan memuji serta memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Di mana Yosua sebagai pemimpin mereka menantang bangsa Israel untuk membuat pilihan tegas siapa yang mereka sembah, mengingatkan mereka juga akan konsekuensi dari ketidaksetiaan mereka. Ini adalah pengulangan perjanjian yang kuat yang menekankan pentingnya integritas dan ketulusan dalam hubungan mereka dengan Tuhan Allah. Lalu beberapa hal yang bisa kita lihat menjadi penegasan nats dari firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, di ayat yang ke-15, bagaimana dituntut pilihan yang tegas dan eksklusif dalam menyembah Tuhan. Di mana Yosua menantang bangsa Israel harus membuat putusan tegas siapa yang akan mereka sembah. Dan sejatinya ini bukanlah sebuah pilihan. Sebab di mana ketika Yosua menawarkan hal itu, Yosua justru menegaskan kalau dia beserta dengan keluarganya, Tuhan Allah lah yang mereka sembah di dalam kehidupan mereka. Lalu apa yang kedua, penegasan pentingnya meninggalkan berhala dan penyembahan-penyembahan palsu. Yosua meminta bangsa Israel untuk meninggalkan dewa-dewa nenek moyang mereka dan berhala-berhala yang ada di sekitar mereka. Hal yang ketiga yang mau ditegaskan, adanya konsekuensi dari ketidaksetiaan, dan itu ditegaskan oleh seorang Yosua bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kudus, Allah pencemburu, dan tidak akan pernah yang tidak akan pernah menolerir ketidaksetiaan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Kalau mereka berpaling kepada dewa lain, maka konsekuensinya
akan mendapatkan hukuman dari Tuhan Allah kita. Lalu apa yang keempat yang mau ditegaskan? Kesaksian dan tanggung jawab atas komitmen itu. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-22 itu, di mana Yosua mengangkat bangsa Israel sebagai saksi atas komitmen mereka sendiri untuk tetap melayani Tuhan. Di sini mereka diajak menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas janji yang mereka buat di hadapan Tuhan Allah mereka. Lalu yang berikut dari ayat yang ke-24, kita menemukan sebuah penegasan akan kesetiaan dan penyerahan diri. Bangsa Israel menyatakan berkomitmen untuk dengar-dengaran dan melayani Tuhan. Ini menegaskan pentingnya tidak hanya membuat komitmen awal, tetapi juga selalu setia dan menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Lalu apa yang terakhir yang mau ditegaskan? Apa yang disebut dengan pemimpin sebagai teladan dalam kesetiaan. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, di sini kita melihat figur sosok seorang Yosua sebagai pemimpin yang memberikan teladan pribadi, bahkan ketegasan yang begitu luar biasa, sampai-sampai dia mengatakan, aku dan seisi rumahku, semua keluargaku, Allah lah yang menjadi kekuatan, Allah lah yang akan menjadi dia sembah, yang dipuji, dimuliakan di dalam kehidupan mereka. Saudaraku, yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitulah penegasan-penegasan yang bisa kita lihat melalui firman Tuhan pada saat ini. Dan itu menjadi pesan penting buat kita semua, bagaimana setiap kita harus tetap menyembah Allah di dalam kehidupan kita. Menarik sekali ketika tema kita mengatakan ibadah yang sejati. Lalu, apa yang bisa kita kaitkan dengan kaitan tema ibadah yang sejati melalui perikop kita pada saat ini? Hal yang pertama, milikilah kesetiaan penuh kepada Tuhan. Ingatlah, ibadah yang sejati adalah ibadah yang dilakukan dengan ketulusan dan penuh integritas, di mana setiap kita memilih menyembah Tuhan secara eksklusif dan tidak pernah tergoda, terpecah antara Tuhan dan dewa lain. Sebab ibadah sejati itu menuntut kesetiaan penuh, menuntut totalitas kepada Tuhan tanpa kompromi dengan pengaruh dunia ini. Lalu apa yang kedua? Kaitan temanya, menolak penyembahan berhala. Saudaraku, ibadah yang sejati itu mengharuskan umat Allah untuk meninggalkan segala bentuk berhala. Baik itu berhala fisik atau bentuk berhala-berhala modern seperti materialisme, ambisi pribadi, atau apapun yang mengambil tempat utama di dalam hatimu kecuali Tuhan Allahmu. Lalu apa yang ketiga kaitan temanya? Komitmen yang tegas dan bertanggung jawab. Dalam ibadah yang sejati, umat Allah tidak hanya sekedar mengucapkan janji, tetapi juga menghidupi komitmen itu dalam kehidupan sehari-hari. Setiap umat Allah harus menjadi saksi atas komitmen mereka sendiri dan bertanggung jawab untuk menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Karena ibadah sejati tidak hanya terlihat dalam ritus keagamaan, tetapi dalam kehidupan yang mencerminkan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan Allah kita. Lalu apa yang keempat menjadi kaitan tema? Milikilah penyerahan diri totalitas kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab ibadah sejati itu adalah melibatkan penyerahan diri total kepada Tuhan. Tidak ada yang lain di tengah kehidupan setiap kita. Lalu apa yang terakhir yang bisa kita kaitkan dengan tema kita? Jadilah pemimpin sebagai teladan di tengah-tengah kehidupan kita. Terlebih di dalam ibadah, menyembah, memuji Tuhan. Di dalam hari-hari setiap kita. Seperti apa yang Yosua tampilkan di dalam perjalanan kehidupannya. Lalu apa refleksi bagi kita melalui nats firman Tuhan pada saat ini? Refleksi yang pertama,
Milikilah komitmen penuh dalam ibadahmu. Jangan pernah berkompromi, bahkan menjadi penyembah berhala-berhala di tengah kehidupan kita. Ibadah kita seharusnya tidak hanya menjadi sebagai bagian yang rutinitas, tetapi merupakan ekspresi dari kesetiaan dan komitmen yang mendalam kepada Tuhan Allah kita. Lalu apa yang kedua yang menjadi refleksi bagi kita? Menilai penyembahan berhala. Artinya, apa saja berhala dalam hidup kita saat ini? Ingat, berhala tidak hanya terbatas kepada patung atau objek fisik, tetapi berhala itu pada saat ini bisa ambisi, uang, harta, status sosial, atau apapun yang lebih kita utamakan daripada Tuhan kita. Artinya, marilah setiap kita, periksalah kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dan fokuslah kepada penyembahan sejati kepada Tuhan Allahmu. Lalu apa yang ketiga? Integritas dalam ibadah. Lihat, bertanyalah, berefleksilah, apakah kehidupan kita mencerminkan komitmen kita kepada Tuhan. Sebab ibadah yang sejati bukanlah tentang apa yang kita lakukan di gereja atau di dalam doa kita, tapi bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari. Evaluasilah kehidupan kita, tindakan kita, sikap kita, serta konsistensi kita dengan iman yang kita nyatakan, dan bagaimana kita menghidupinya di tengah-tengah kehidupan ini. Agar apa? Agar kita tidak mabuk agama, tapi kita hidup di dalam iman kepada Tuhan Allah saja. Lalu apa yang keempat? Milikilah tanggung jawab atas komitmen itu. Coba bertanya dalam diri sendiri, seberapa serius kita memandang komitmen kita kepada Tuhan? Dalam Yosua 24 ini, bangsa Israel diangkat sebagai saksi atas komitmen hidup mereka. Dan ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus bertanggung jawab menjalankan komitmen kita kepada Tuhan dengan konsisten. Lalu apa yang kelima? Jadilah pemimpin-pemimpin yang berkarakter, berintegritas di dalam setiap ibadahmu. Artinya apa? Evaluasilah dirimu. Apakah engkau memberi contoh yang baik dalam hidupmu? Dan apakah engkau membimbing orang lain menuju kesetiaan dan memiliki penyerahan diri kepada Tuhan? Lalu apa yang terakhir? Ibadah yang sejati itu adalah penyerahan diri, taat, setia kepada Tuhan Allah kita. Jadi artinya ibadah itu bukan bicara tentang lakonmu di dalam ibadah, di dalam gereja, tapi ibadah itu adalah abudah, menghamba, tunduk, taat, dan takut akan Tuhan dimanapun, kapanpun engkau di dalam kehidupan ini. Itu adalah bahagian dari beribadah, menghamba, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Milikilah ibadah yang sejati itu. Dan mari lihatlah seperti apa yang dikatakan oleh kitab Roma di pasal 12 itu. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah setiap kami tetap berkomitmen dan menjadi pribadi yang berintegritas dalam kehidupan kami, di dalam sebuah kekuatan bahwa hidup ini adalah ibadah yang sejati, yang memuji, memuliakan Tuhan Yesus semata. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin.